Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ahmad dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Constantine lah, apalah itu dibacanya, yang dirilis pada tahun 2005 dan diperankan oleh aktor asal Kanada bernama Keanu Reeves. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman, ini filmnya erat banget sama salah satu agama terbesar di muka bumi. Jadi maaf banget kalau ada scene yang saya nggak ngerti. Mohon banget lah kepada para penonton buat lebih bijak ketika menontonnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Let's go. Film ini diawali dengan adegan di daerah Meksiko yang di situ ada dua orang pemuda yang entah lagi ngapain. Lalu salah satu pemuda yang bernama Manuel menemukan sebuah tombak yang dibalut dengan kain warna merah yang menyebabkan keanehan pun terjadi. Manuel seperti kesurupan dan sangat kuat juga, kemudian muncul sebuah simbol di tangannya lalu beranjak pergi begitu saja. Scene lalu berpindah ke kota Los Angeles yang pada saat itu sedang ada kejadian kesurupan yang dialami oleh seorang gadis remaja. Lalu datanglah John Constantine, sang pemeran utama dalam film ini, bersama supir taksi langganannya bernama Chase Kramer. John dipanggil untuk mengobati gadis ini karena salah satu rekannya John yang merupakan seorang pendeta sudah tidak sanggup untuk mengeluarkan roh jahat yang merasuki gadis tersebut. Saat proses ruqyah, John dikagetkan dengan sosok iblis yang berada pada tubuh gadis itu. Lalu John meminta cermin sepanjang 1 meter yang diletakkan di atasnya untuk mengeluarkan iblis tersebut dan memindahkannya ke dalam cermin. Padahal dimiringin dikit cerminnya tuh John. Setelah semuanya selesai, John melihat sebuah gambar tombak pada kamar gadis itu dan mencabutnya. Lalu John meminta bantuan kepada Hennessy atau Pak Pendeta untuk melaporkan jika ada sesuatu yang tidak wajar dalam beberapa hari ke depan. Di sisi lain ada Angela yang sedang melakukan pengakuan dosa karena telah membunuh seseorang pada hari itu. Padahal ia adalah seorang detektif yang wajar sih kalau sampai nembak penjahat. Lalu di malam harinya ada seorang gadis lain bernama Isabel yang terbangun karena mendengar sebuah bisikan. Kemudian ia yang masih menggunakan baju pasien pun berlari ke atap gedung untuk melakukan aksi bunuh diri. Anehnya di tangan Isabel juga terdapat sebuah simbol yang sama dengan Manuel yang ada di awal film tadi. Dan keesokan harinya, Angela yang mendengar Isabel meninggal pun langsung datang ke TKP. Di sini kita baru tahu kalau Angela dan Isabel itu saudara kembar. Angela tetap bersikeras bahwa Isabel tidak mungkin bunuh diri walaupun rekannya sudah memberitahu kejadian sebenarnya berdasarkan bukti rekaman CCTV. Scene lalu pindah kepada John yang bertemu dengan B-Man yang merupakan salah satu rekannya John untuk di bagian logistik. Di situ John juga meminta B-Man untuk mencari sesuatu yang aneh karena ia baru saja mengeluarkan seekor anak iblis dari seorang anak gadis. Tentu saja ini menandakan ada hal yang aneh karena anak iblis berhasil menyeberang ke dunia manusia. Di malam harinya, John diantar oleh Chase ke sebuah gereja untuk bertemu dengan seseorang. Tanpa diduga, di situ John tak sengaja bertemu dengan Angela yang akan bertemu dengan seorang pastor. Ternyata orang yang ditemui oleh John adalah Gabriel yang merupakan seorang malaikat. Maaf jika saya salah. Di sini John sedikit berdebat dengan Gabriel karena menurutnya apa yang sudah ia lakukan sudah cukup untuk mengantarkannya ke surga. Namun menurut Gabriel hal itu belum cukup karena berkah yang diberikan kepada John belum cukup dimaksimalkan oleh John.
Dan karena John selalu merokok 30 batang sehari sejak ia berusia 15 tahun, hal itu bisa membunuh John dan mengirimnya ke neraka. Karena memang sekarang John sedang mengidap penyakit paru-paru yang cukup parah. Hanya pengorbanan diri atau keikhlasan diri dan keyakinanlah yang bisa mengantarkan John menuju surganya. Kembali lagi ke Angela yang meminta agar pastor memakamkan Isabel secara Katolik karena Isabel adalah umat yang sangat religius. Namun, pastor itu tidak bisa melakukannya karena Isabel sudah terbukti bunuh diri. Kemudian, di luar gereja yang kondisinya sedang hujan lebat, John berjalan sambil hujan-hujanan karena kecewa terhadap Gabriel. Sontak saja, Chase memanggil John dengan nama belakangnya yaitu Konstantin di hadapan Angela. Di tengah kegalauannya, tiba-tiba John dihampiri oleh seekor iblis. Business exorcist. Setelah itu, John langsung saja pergi menuju sebuah bar untuk menemui Papa Midnight yang merupakan seorang paranormal dan pejuang perang salib juga, serta telah mengucapkan sumpah netralitas antara dunia goib dan dunia nyata. Dalam pertemuannya dengan Papa Midnight, John menceritakan tentang semua yang sudah dilaluinya akhir-akhir ini. Tapi Papa Midnight kurang percaya kelihatannya. Kemudian John meminta agar diperbolehkan menggunakan sebuah kursi untuk menyeberang ke dunia lain untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Tapi hal itu ditolak dengan tegas oleh Papa Midnight. Tiba-tiba muncullah Baltazar yang merupakan makhluk campuran. Sebelum John pergi dari tempat itu, Baltazar mengungkapkan bahwa ia mendengar kabar dari pusat jika John akan berada di neraka. Scene kembali ke Angela yang sedang melihat rekaman CCTV ketika Isabel akan bunuh diri. Tanpa diduga, ia mendengar Isabel menyebut nama Konstantin sebelum ia melompat dan tentu saja hal itu membuat Angela tercengang. Lalu Angela pun mendatangi John di kediamannya setelah sebelumnya ia mencari data di kepolisian tentang alamat rumahnya John. Di situ Angela menjelaskan tentang kondisi Isabel yang meninggal karena diduga bunuh diri, tapi ia sendiri tak percaya jika Isabel telah melakukan hal itu karena Isabel adalah anak Katolik yang solehah. Alih-alih mendapatkan respon yang memuaskan dari John dengan latar belakangnya tentang sekte atau aliran, John malah membuat Angela kesal dengan sikapnya yang mengusirnya dari rumahnya. Hal ini membuat Angela pun pergi dari kediamannya John. Akan tetapi, tak lama berselang John melihat kawanan iblis dari luar yang seolah mengincar Angela. John lalu mengejar Angela lalu menjelaskan tentang Tuhan dan setan yang membuat pertaruhan tentang jiwa manusia. Tapi ternyata di sini Angela tidak mempercayai adanya setan. Tiba-tiba lampu di sekitar padam kecuali sebuah toko yang memajang patung Bunda Maria. Setelah melihat iblis secara nyata, Angela pun akhirnya percaya. Kemudian John pun akhirnya bersedia mengecek keberadaan Isabel di neraka karena menurutnya iblis yang tadi bukan mengincar dirinya. Singkat cerita, John melakukan ritual untuk pergi ke neraka di apartemen tempat tinggalnya Angela. Ya, Isabel ada di situ dan sempat memanggil nama Konstantin persis sama kejadiannya yang ada di rekaman CCTV rumah sakit. Angela pun akhirnya percaya bahwa Isabel ada di neraka dengan barang bukti berupa gelang pasien milik Isabel. Sekarang kita ke Shin Hanesi dulu yang bertugas mencari sesuatu yang aneh sesuai perintah dari John. Ia lalu menemukan berita tentang Isabel di koran. Kemudian ia mencoba datang ke sebuah kamar jenazah untuk memeriksa jenazahnya Isabel. Namun tiba-tiba muncullah sebuah tanda yang sama dengan Manuel pada saat di awal film tadi yang membuat Hanesi terlihat panik. Anehnya pada saat itu Hanesi yang mencoba minum untuk meredakan kepanikannya sama sekali tidak bisa minum minuman yang ada di situ. Menyadari ajalnya akan segera tiba, Hanesi mencoba mengukir sesuatu di telapak tangannya untuk memberi pesan kepada John di hadapan Baltazar. Beralih lagi ke John yang sedang dinner sama Angela sambil ngobrol tentang masa lalunya John.
Di sini John menerangkan bahwa ia sedari kecil menjadi seorang anak IndiHome padahal kedua orang tuanya normal. Kemudian John juga membicarakan tentang makhluk campuran setan dan campuran malaikat yang ada di sekeliling kita untuk menjaga keseimbangan bumi. Jika ada makhluk campuran yang melanggar perintah, maka John lah yang akan mendeportasinya ke neraka. Dengan hal ini, John berharap bisa masuk surga ketika meninggal kelak. Tiba-tiba Angela mendengar laporan tentang kematian Hannesi di sebuah minimarket. Setelah ditelusuri, John melihat tanda yang asing baginya di telapak tangan Hannesi. Kemudian John pun menghubungi B-Man untuk mencari tahu tentang lambang atau tanda yang ada pada telapak tangannya Hannesi. Kemudian John pun meminta diantar ke tempat di mana Isabel wafat. Di sini Angela menjelaskan bahwa ternyata Isabel itu adalah seorang anak IndiHome juga. Isabel selalu memberitahu tentang apa saja yang ia lihat sehingga membuat ibunya ketakutan. Tapi sudah setahun Isabel berhenti membicarakan hal-hal aneh yang biasa ia ceritakan. Inilah sebabnya Isabel dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 minggu terakhir. John yang paham dengan masalah ini meminta Angela untuk memberikan sesuatu yang sudah pasti ditunjukkan hanya kepada Angela oleh Isabel. Awalnya Angela mengelak karena ia merasa semua barang dan informasi tentang Isabel sudah diperlihatkan kepada John. Tapi John terus mendesak Angela sehingga pada akhirnya terkuak bahwa Isabel memberi pesan lewat jendela untuk Angela seperti yang biasa mereka lakukan ketika masih muda dulu. Pesan itu adalah bab 17 di kitab neraka yang tak diketahui oleh Angela tapi diketahui oleh John. Kemudian B-Man menghubungi John yang sedang dalam perjalanan menuju tempatnya. Diketahuilah bahwa simbol yang diberikan oleh John kepadanya adalah simbol Memon yang merupakan putra dari setan. Dan dijelaskan juga jika Memon sangat ingin menyeberang ke dunia manusia untuk mendirikan kerajaannya sendiri. Kemudian keanehan pun terjadi yang membuat B-Man meninggal sebelum beres menjelaskan kepada John. Drive fast. Di tengah kegalauannya karena satu lagi rekannya John gugur ketika menyelidiki kasus ini, tiba-tiba Angela menjelaskan bahwa ia juga dulu merupakan seorang anak IndiHome sama seperti Isabel. Tapi Angela selalu diam dan tak menceritakan tentang apa yang dilihatnya kepada orang lain hingga pada akhirnya kemampuan itu pun hilang dengan sendirinya. Lalu secara mengejutkan Angela ingin pergi ke neraka melihat Isabel dengan bantuannya John. Awalnya John menolak tapi akhirnya luluh juga setelah didesak oleh Angela. Setelah ritual singkat yang dilakukan oleh John dan Angela, akhirnya Angela berhasil pergi ke neraka dan sekaligus mengaktifkan lagi keindigoannya. Tiba-tiba Angela pun tahu bahwa tadi ada seseorang yang berada di situ. Dan diketahuilah bahwa orang tersebut adalah Baltazar karena melihat koin yang selalu dimainkan olehnya. Kemudian John pun merakit sebuah senjata seolah akan pergi berperang dengan para makhluk campuran yang telah membunuh para rekannya. Singkat cerita, John pun diantar oleh Angela ke tempat Baltazar berada dan... John langsung membuat Baltazar terkulai lemah dan menanyakan dengan cara apa anak setan itu bisa menyeberang ke bumi. Baltazar pun menjelaskan bahwa yang bisa membuat anak setan itu menyeberang adalah dengan bantuan tombak yang membunuh anak Tuhan pada saat penyaliban. Karena pada tombak itu terdapat bekas darah anak Tuhan yang bisa membuat anak setan itu menyeberang. Lalu muncullah Angela yang menyusul John di situ. Dan ternyata target Baltazar di dunia manusia adalah membawa Angela untuk menjadi cenayang bagi anak setan. Tiba-tiba
still. Angela seperti ditarik ke tempat di mana Isabel meninggal. Lalu tiba-tiba muncullah Manuel dan mengirim Angela ke neraka agar bisa bertemu dengan anak setan. Kemudian anak setan itu merasuki Angela. Di sisi lain, John langsung pergi ke tempatnya Papa Midnight untuk menggunakan kursi miliknya agar bisa mengetahui tentang asal-usul kejadian ini dengan bantuan Papa Midnight itu sendiri. Lalu John pun bisa melihat ketika tombak itu ditemukan dan kejadian yang menimpa Manuel selanjutnya sampai Manuel tiba di kota itu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, John yang dibantu oleh Chase pun membuat peluru dari emas untuk bertarung melawan para iblis yang melanggar aturan. Setelah itu, John bersama Chase pergi ke tempat di mana Isabel meninggal untuk membasmi para makhluk campuran yang melanggar aturan dan menyelamatkan Angela. Karena sebelumnya John mendapatkan penglihatan bahwa makhluk campuran itu berkumpul di sana. Angela pun akhirnya ditemukan, tapi dengan kondisi kerasukan anak setan. Hampir saja John tewas karena ditenggelamkan oleh Angela, namun Chase keburu datang menolong. Dengan teknik ruqyah yang dilakukan oleh John dan Chase, akhirnya Angela pun sadar kembali. Setelah itu, Chase tiba-tiba dibanting oleh makhluk tak kasat mata yang menyebabkan Chase itu wafat. Karena kecewa kehilangan satu rekannya lagi, John pun memanggil Gabriel untuk meminta tolong agar mengembalikan Mammon ke neraka dan menyelamatkan Angela. Tapi Gabriel malah menceramahi John tentang cinta Tuhan terhadap umatnya dan akan membebaskan anak setan ke bumi. Menurutnya, orang yang bisa selamat dari neraka bumi lah yang berhak dan layak mendapatkan cinta Tuhan dan masuk ke surganya. Kemudian ia akan membuat John merasakan sakit yang horor agar John bisa masuk ke surganya juga. John tak pikir panjang sebelum Gabriel membebaskan Mammon yang ada di dalam perut Angela. John memanggil Lucifer untuk meminta bantuannya dengan cara menyayat urat nadinya. Kemudian datanglah Lucifer yang memang sangat menginginkan jiwanya John masuk ke neraka. Nah, di sini John bersedia masuk ke neraka asalkan Mammon dikembalikan terlebih dahulu ke neraka sebelum dilepaskan oleh Gabriel. Nah, di sini Lucifer setuju akan hal itu. Tanpa diduga, Gabriel di sini seolah tak dapat dukungan dari Tuhan sehingga kedua sayapnya terbakar dan menjadikannya sebagai manusia biasa. Sebelum diambil nyawanya oleh Lucifer, John meminta untuk yang terakhir kalinya agar Isabel dikeluarkan dari neraka. Hal yang sangat mudah tentunya bagi Lucifer. Namun ketika Lucifer membawa John dengan cara diseret, tiba-tiba ada sesuatu yang menghentikannya dan pintu surga pun terbuka karena John sudah bersedia berkorban dengan ikhlas. Hal itu tentu saja tak dapat diterima oleh Lucifer. Kemudian Lucifer pun menghidupkan kembali John sekaligus mengobati penyakit paru-parunya agar John kelak layak ditempatkan di neraka. Di akhir film ada John yang menemui Angela di sebuah atap gedung untuk menyerahkan tombak takdir agar disembunyikan olehnya dan tak boleh ada siapapun yang tahu termasuk John itu sendiri, dan film pun sudahan. Film yang sangat kental dengan keagamaan dan sangat bagus banget lah buat ditonton ya teman-teman. Ya masalah keyakinan mah kembali ke pribadinya masing-masing ya tuh ya. Oke, semoga kita semakin bertakwa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye. My name's John.